Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari ingin menjelaskan materi dinamika partikel. Dinamika partikel adalah salah satu cabang mekanika yang mempelajari tentang penyebab dari suatu gerak. Mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak, yaitu gaya, massa, dan momentum. Seperti menarik kain atau taplak meja, menjatuhkan batu bata di atas gelas. Mengapa gerak benda dapat dimiliki percepatan yang berbeda? Karena jika benda itu lebih ringan, pasti benda itu akan lebih cepat bergerak, begitu pula sebaliknya. Seperti mobil sedang melaju tiba-tiba menabrak tembok. Perubahan gerak atau percepatan, perubahan bentuk atau deformasi yang diperoleh gaya. Gaya itu sendiri merupakan gambaran adanya interaksi antara benda dan lingkungannya dan merupakan besaran vektor. Perubahan gerak atau percepatan dan perubahan bentuk atau deformasi tidaklah sama dengan resultan gaya. Sedangkan resultan gaya nilainya sama dengan atau sepadan dengan gerak lurus beraturan. Yang selanjutnya yaitu prinsip inersia. Contohnya, mendorong balok atau lemari yang diam di atas lantai menyebabkan balok tersebut bergerak. Dorongan kita ini disebut pengaruh luar. Sedangkan bagaimana jika dorongan dihilangkan? Dan bagaimana seandainya lantai licin? Apa yang terjadi jika dorongan juga dihilangkan? Yaitu bayangkan jika lantai super licin, maka balok akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan walaupun dorongan tadi dihilangkan. Jadi, apabila pengaruh luar pada sebuah benda benar-benar dihilangkan, maka benda akan tetap diam bila mulanya diam dan akan tetap bergerak dengan V konstan bila mulanya bergerak dengan V konstan. Hal ini pertama diungkapkan oleh Galileo Galilei yang dikenal sebagai prinsip inersia atau kelembaman. Benda-benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya selama tidak ada pengaruh luar yang mengubah kondisi geraknya. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sedangkan interaksi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kontak langsung dan jarak jauh. Kontak langsung adalah pihak-pihak yang terlibat melakukan interaksi secara langsung. Di interaksi langsung terdapat gaya kontak. Gaya kontak itu sendiri adalah gaya apapun yang membutuhkan kontak untuk terjadi. Jarak jauh. Interaksi ini memiliki jangkauan yang amat jauh atau tak terhingga. Di interaksi jarak jauh terdapat medan gaya. Medan gaya itu sendiri dalam ilmu fisika adalah kehadiran besaran fisika di setiap titik dalam ruang atau secara lebih umum ruang waktu. Di bawah berikut contoh gaya kontak dan medan gaya. Hukum Newton dan penerapannya. Kenapa ada hukum Newton di sini? Karena hukum Newton akan digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel, seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan masalah lainnya yang masih cukup sederhana. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton atau kelembaman. Hukum 1 Newton atau kelembaman apabila tidak ada gaya yang bergerak pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja P pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kamu naik mobil dengan laju yang cukup kencang. Tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak, tubuhmu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi, bukan? Atau juga bisa kita ambil contoh ketika kamu dan temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut justru diam. Berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak.
Rumus hukum Newton 1. Newton sigma F sama dengan 0. Keterangan sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda N. Hukum 2 Newton atau gerak. Hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Kalau contoh penerapan hukum 2 Newton ini kira-kira apa ya guys? Ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Tentu lebih berat yang penuh dengan muatan, bukan? Hal ini karena semakin besar beban yang ditambah, maka akan semakin kecil percepatan, begitupun sebaliknya. Rumus 2 Newton yaitu sigma F sama dengan ma. Keterangan sigma F atau resultan gaya yang bekerja pada benda N. M yaitu massa benda atau kilogram. A. Percepatan yang dialami dengan benda M atau S2. Hukum 3 Newton atau aksi reaksi. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarnya sama, namun arah berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton adalah ketika kamu sedang berjalan di lantai, kaki kamu memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian lantai memberikan reaksi kepadamu ke arah depan, sehingga membuatmu bergerak atau melangkah. Intinya, hukum 3 Newton ini bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besaran yang sama, namun arahnya berlawanan. Berikut contoh hukum Newton 3 pada kehidupan sehari-hari dan beserta rumusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dinamika partikel. Yang pertama, ada gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Oh iya, perlu kamu ingat bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah, menuju pusat bumi, meskipun pada bidang miring. Contoh penerapan gaya berat atau gravitasi ini yaitu permainan terjun payung, peralayang, dan bunga jumping. Ketiga permainan tersebut seru banget loh guys. Iya, itu salah satu olahraga dan hiburan yang memanfaatkan gaya gravitasi. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar dengan gaya lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Oh iya, berikut contoh rumus gaya berat dan gaya normal. 3. Gaya gesek kinetis sekarang adalah gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Rumusnya, Fk sama dengan μk dikali N. Keterangan, Fk berarti besar gaya gesek kinetis, μk berarti koefisien gesek kinetis, N berarti gaya normal. 4. Gaya tegangan tali atau katrol. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Rumus gaya tegangan tali yaitu sigma F sama dengan M dikali A. 5. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Rumus gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan M dikali As. Keterangan, Fs berarti gaya sentripetal, M berarti massa benda, As berarti percepatan sentripetal. Contoh soal dan pembahasan dinamika partikel. Sebuah benda memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Pembahasan. Diketahui massa 5 kg, gravitasi 10 meter per sekon, ditanya N atau gaya normal. Jawab, N sama dengan W sama dengan M dikali G dikali W, sama dengan M dikali G. 1
sama dengan 5 kg dikali 10 sama dengan 50 Newton. Contoh soal pembahasan gaya normal dinamika partikel benda diam berarti sigma F sama dengan 0. Jadi gaya ke atasnya juga sebesar 50 Newton. Baiklah, mari kita simak video dinamika partikel terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahan. Gas, gesek statis, papan inklinasi, balok, penyangga, skala, busur, kayu amplas, bor. Kemudian susun papan inklinasi penyangga balok seperti ini. Geser penyangga secara perlahan sehingga balok meluncur ke bawah. Lihat sudut yang dibentuk antara dua papan ketika balok meluncur ke bawah. Lakukan hal yang sama pada permukaan balok yang berbeda untuk dibandingkan koefisien gesek statisnya. Letakkan balok di atas papan dengan jarak yang sudah ditentukan, jaraknya 40 cm. Gunakan sudut 25 derajat untuk permukaan kayu dan bor. Lepaskan balok sehingga meluncur ke bawah. Ukur waktu yang diperlukan untuk balok sampai ke bawah. Gunakan sudut 40 derajat untuk permukaan amplas. Lepas balok sehingga meluncur ke bawah. Itulah tadi contoh video dinamika partikel. Itu tadi penjelasan mengenai dinamika partikel dan hukum-hukum Newton. Seru kan belajar fisika? Semoga video ini bermanfaat untukmu dan penjelasannya dapat dengan mudah kamu pahami ya guys. Have a nice day.